Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ishak Suryo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Saya Indri Nur Azizah dengan NIM 2241104044060 semester 3 dari TBIB. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih secara istilah dan terminologi. Fikih secara istilah merujuk kepada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil secara rincinya. Ini mencakup ilmu pasti dan dugaan, di mana ada hukum syariat yang diketahui secara pasti dari dalil-dalil yang meyakinkan, dan ada yang diketahui secara dugaan. Fikih juga membagi pembahasan utama menjadi rubu ibadah, rubu muamalah, rubu munakahat, dan rubu jinayah. Secara etimologis, fikih identik dengan kalimat dari bahasa Arab al-fahm yang berarti pengetahuan ataupun pemahaman. Dalam terminologi, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fikih diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Dengan demikian, fikih secara istilah dan terminologi merujuk kepada pengetahuan mendalam mengenai hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil secara rincinya, serta pemahaman yang luas mengenai perintah-perintah dan realitas Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih berlangsung selama sejarah Islam dan mencakup berbagai periode dan pemikiran. Berikut ini adalah beberapa periode penting dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang pertama yaitu periode risalah. Dalam periode ini, ilmu fikih mulai berkembang pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdiri pada masa itu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu ini, ilmu fikih menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum. Kemudian yang kedua ada periode sahabat. Setelah Khulafaur Rasyidin, ilmu fikih diperpanjang oleh para tabi'in dan tabi'at serta ulama-ulama ilmu fikih. Pada masa ini, istinbat mengalami perluasan dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambah sumber hukum yang digunakan. Sumber hukum ini meliputi Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode pembukuan usul fiqh. Ilmu usul fiqh sendiri tumbuh pada abad kedua Hijriyah yang dilatar belakangi oleh perdebatan sengit antara diferensiasi mazhab.
Beberapa imam terkenal dalam periode ini adalah Imam Abu Hanifah Al-Nu'aiman dan Imam Malik bin Anas. Kemudian ada periode kebangkitan. Dalam periode ini, ilmu fikih mencapai kemajuan yang amat pesat dan banyak pada masa ini. Kemudian masa Tabi'in, ahli Tabi'in, serta imam-imam mujtahid menjadi peran penting dalam perkembangan ilmu fikih. Pada masa ini, ilmu fikih mengalami perluasan dan menjadi lebih kompleks. Ini terjadi pada periode kemunduran. Kemudian selama perkembangan ilmu fikih sendiri terjadi atau terbentuk 3 aliran utama. Yang pertama yaitu jumhur ulama atau yang biasa disebut aliran Hanafi. Yang kedua yaitu aliran Maliki, dan yang ketiga aliran Syafi'i. Dalam sejarah ilmu fikih, beberapa peristiwa dan pemikiran penting pun terjadi, seperti pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah muncul Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau yang membukukan ilmu ushul fiqh dengan karyanya yang bernama Al-Risalah. Sebagai sumber hukum, buku ilmu fikih ini menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Kemudian yang selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah sendiri secara istilah dan terminologi, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, sholat, zakat, shaum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri atau tunduk. Menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi tersebut antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Kemudian ibadah itu sendiri adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa fikih ibadah itu membahas tentang hukum-hukum syar'i dalam ibadah khusus. Sementara ibadah sendiri memiliki makna yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang keempat adalah pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah merujuk kepada ilmu yang mengatur hubungan antar satu individu dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup segala bentuk kegiatan, transaksi, dan perilaku manusia dalam kehidupannya. Fikih muamalah sendiri berfokus pada hukum-hukum syariat
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perilaku manusia secara terperinci. Dalam konteks yang lebih luas, fikih muamalah adalah aturan Allah yang wajib ditaati dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk memperoleh dan mengembangkan harta. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan hubungan sosial lainnya. Dengan demikian, fikih muamalah memegang peran penting dalam menjaga hak-hak manusia, kemudian merealisasikan keadilan, menciptakan rasa aman, dan mewujudkan keadilan dalam interaksi sosial manusia sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yang kelima adalah fikih jinayah. Fikih jinayah merujuk kepada ilmu hukum Islam yang membahas tentang kejahatan dan hukum pidana dalam syariat Islam. Secara istilah sendiri, fikih adalah ilmu tentang hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sementara jinayah, menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, fikih jinayah membahas tentang kriminalitas dalam Islam, termasuk tindak pidana kisos, hudud, dan takzir. Kisos merujuk pada penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagai yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud yaitu merujuk pada sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara itu, ta'zir merujuk pada sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, fikih jinayah memegang peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, memberi sanksi terhadap pelanggaran hukum, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat. Kemudian yang keenam ada pengertian fikih siyasah. Fikih siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa seperti hukum, peraturan, dan kebijakan. Secara etimologis sendiri, fikih berasal dari kata Arab fiqh yang berarti tahu, paham, dan mengerti, dan secara khusus digunakan dalam bidang hukum, agama, yurisprudensi Islam. Sedangkan siyasah berasal dari kata Arab al-siyas yang merujuk pada konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Fikih siyasah merupakan representasi sikap politik dalam Islam yang melibatkan permainan ideologis dan memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta dalam membentuk kebijakan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ilmu ini juga mencakup pemahaman yang lebih baik tentang keilmuan hukum, politik Islam, dan pemerintahan baik lokal maupun internasional. Dengan demikian, fikih siyasah merupakan ilmu yang penting dalam konteks pengaturan kehidupan masyarakat dan negara dalam Islam, serta memainkan peranan kunci dalam membentuk kebijakan, hukum, dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lalu yang terakhir yaitu ada pengertian tentang fikih munakahat. Fikih munakahat atau fikih pernikahan adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian
dasar hukum, dan tata cara yang menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan hal-hal terkait lainnya. Fikih penting dari fikih Islam, ya fikih munakahat merupakan fikih Islam yang membahas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan hal-hal terkait lainnya. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti pengertian, rukun, dan syarat sah perkawinan, peminangan, larangan kawin, perjanjian, perkawinan, kawin hamil, poligami, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan, rujuk, dan masa berkabung atau iddah. Fikih munakahat sendiri juga memegang peranan penting dalam mengatur hubungan pernikahan dalam Islam, serta memberikan pedoman tentang tata cara hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pernikahan dan hal-hal terkait lainnya. Dengan demikian, fikih munakahat merupakan ilmu yang penting dalam konteks pengaturan kehidupan berumah tangga dalam Islam, serta memainkan peranan kunci yang membentuk kebijakan, hukum, dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait beberapa materi tentang fikih tentang fikih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.